Awal abad ke-20 adalah masa perubahan besar di Asia. Jepang, setelah modernisasi dengan cepat, muncul sebagai kekuatan utama. Ekonominya tumbuh, dan membutuhkan sumber daya untuk industri-industrinya. Sumber daya ini langka di Jepang sendiri. Pada saat yang sama, kekuatan Eropa seperti Belanda menguasai koloni yang luas di Asia Tenggara. Koloni-koloni ini, kaya akan sumber daya seperti minyak dan karet, menjadi target yang menggiurkan bagi Jepang. Hindia Belanda, yang sekarang menjadi Indonesia, sangat menarik karena sumber daya alamnya yang melimpah. Para pemimpin Jepang mulai melihat ekspansi sebagai cara untuk mengamankan sumber daya yang mereka butuhkan. Mereka percaya pada konsep lingkup kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Ide ini mempromosikan gagasan tentang negara-negara Asia yang bersatu di bawah kepemimpinan Jepang, bebas dari kolonialisme Barat. Namun, pada kenyataannya, itu adalah cara bagi Jepang untuk membangun dominasinya atas wilayah tersebut. Ambisi ini ditambah dengan pecahnya Perang Dunia II, Jepang menyiapkan panggung untuk invasi Jepang ke Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda. Indonesia, yang saat itu bernama Hindia Belanda, memiliki daya tarik yang besar bagi Jepang yang haus sumber daya. Tanah suburnya menghasilkan tanaman berharga seperti karet, yang penting untuk industri dan perang. Kepulauan ini juga menyimpan cadangan minyak yang sangat besar, sangat penting untuk mesin militer Jepang. Para pemimpin Jepang melihat kendali atas Indonesia sebagai sesuatu yang vital untuk upaya perang mereka. Mereka percaya bahwa dengan merebut sumber daya ini, mereka dapat memicu kampanye militer mereka dan melumpuhkan pasukan sekutu. Selain itu, lokasi strategis Indonesia di sepanjang jalur pelayaran utama menjadikannya hadiah yang berharga. Upaya propaganda diluncurkan untuk menarik hati rakyat Indonesia. Jepang menampilkan dirinya sebagai pembebas, membebaskan orang Asia dari penjajahan kolonialisme Barat. Meskipun pesan ini beresonansi dengan beberapa orang, kenyataan dari niat Jepang akan segera menjadi jelas. Didorong oleh kebutuhan akan sumber daya dan keuntungan strategis, Jepang mengarahkan pandangannya pada Indonesia. Ini menandai awal dari periode yang penuh gejolak dalam sejarah Indonesia. Invasi Jepang ke Hindia Belanda dimulai pada bulan Januari tahun 1942. Pasukan Jepang mendarat di berbagai pulau dengan cepat mengalahkan pasukan Belanda. Belanda, yang sudah dilemahkan oleh perang di Eropa, berjuang untuk menahan laju Jepang. Satu persatu, kota-kota penting dan lokasi-lokasi strategis jatuh ke tangan Jepang. Pulau Tarakan, dengan ladang minyaknya yang penting, direbut pada awal perang. Ini diikuti dengan jatuhnya kota-kota besar seperti Balikpapan, Manado, dan Makassar. Belanda, bersama dengan pasukan sekutu, berusaha untuk melawan serangan Jepang. Namun, upaya mereka terhambat oleh kurangnya sumber daya dan koordinasi. Pertempuran Laut Jawa, sebuah pertempuran laut besar, berakhir dengan kemenangan Jepang yang menentukan, yang semakin memperkuat kendali mereka atas wilayah tersebut. Kampanye Jepang yang cepat dan menentukan berpuncak pada penyerahan pasukan Belanda pada bulan Maret 1942. Ini menandai berakhirnya lebih dari 3 abad pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Kedatangan Jepang mengantarkan era baru bagi Indonesia, yang ditandai dengan harapan dan kesulitan. Jepang menjanjikan kemerdekaan dan kemakmuran, tetapi niat mereka yang sebenarnya segera menjadi jelas. Pemerintahan mereka ditandai dengan eksploitasi dan kebrutalan. Pemerintah Jepang dengan cepat bergerak untuk mengendalikan semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka memberlakukan peraturan yang ketat, melakukan kerja paksa, dan menyita sumber daya untuk upaya perang mereka. Rakyat Indonesia, yang dijanjikan pembebasan, justru mendapati diri mereka berada di bawah bentuk penindasan baru. Terlepas dari kesulitan yang mereka hadapi, rakyat Indonesia menemukan cara untuk melawan pemerintahan Jepang. Gerakan-gerakan nasionalis mendapatkan momentum yang dipicu oleh keinginan untuk kemerdekaan sejati. Organisasi-organisasi bawah tanah bermunculan yang bekerja untuk melemahkan otoritas Jepang dan mengumpulkan informasi untuk pasukan sekutu. Pendudukan Jepang, meskipun brutal, secara tidak sengaja menanam benih-benih kemerdekaan Indonesia di masa depan. Pengalaman-pengalaman selama periode ini akan membentuk jalannya negara ini di tahun-tahun mendatang.